Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rijatri Aditya. Kali ini Sobat Pastor akan lebih memahami tentang Operation Packing House. Ini erat kaitannya dengan materi dari panen dan pasca panen. Operation Packing House ya memiliki tujuannya, yaitu menyiapkan bahan sesuai keperluan pembeli, pengkelasan sesuai tuntutan pasar, dan menampung sementara sebelum dipasarkan. Ini kegiatan yang terakhir adalah menampung sementara sebelum dipasarkan, itu kegiatan warehousing. Ya. Oke, lanjutnya yaitu kegiatan di packing house. Ya, kegiatan dari packing house ini biasanya langkah-langkah untuk mempersiapkan komoditas agar dapat dipasarkan atau disimpan. Antara lain yaitu contohnya kegiatan pembersihan, pengkelasan, fumigasi, pengemasan, dan pemberian label. Operation di packing house ini biasanya berbeda-beda setiap komoditasnya, tergantung komoditas ya. Contohnya, saya kasih contoh, misalkan bawang. Bawang itu tahapannya yaitu misalkan datang dari petani terus dibersihkan dengan cara di trimming atasnya, di trimming terus dibersihkan secara kering ya atau brushing, lalu dimasukkan ke keranjang atau paranet ya. Itu sangat sederhana. Beda dengan misalkan apel atau jeruk. Jeruk itu habis di trimming, itu dibersihkan biasanya dengan wiping atau lap basah, atau enggak dengan lap kering juga bisa. Itu untuk menghindari kotoran-kotoran yang menempel pada kulit, yang sangat ditakutkan akan menjadi diinvestasi oleh bakteri ataupun serangga ya. Terus habis gitu ada juga yang menanganinya di waxing atau di coloring dulu atau diwarnai, terus di waxing atau dililinkan. Setelah dililinkan, gunanya lilin itu apa? Untuk memperlambat laju respirasi. Nanti kita akan bahas ya. Terus habis itu dibungkus oleh plastik atau sebelumnya dilabeli dulu, langsung dibungkus plastik. Setiap komoditas itu beda-beda. Gambaran packing house. Biasanya di sini terlihat tempat beratap, berdinding, berventilasi, memiliki lantai yang mudah dibersihkan. Nah, contohnya di saat kita melihat lantainya itu harus di floor ya, floor semen, kalau enggak di keramik. Ketika sudut-sudutnya antara dinding dan lantai itu haruslah landai, melengkung ya, melengkung seperti gini ya. Melengkungnya dari sini, sudut sini tembok ini melengkung. Supaya apa? Pojokannya itu melengkung supaya untuk memudahkan dibersihkan, melakukan pembersihan lantai itu lebih mudah gitu ya. Beda dengan sudut yang sering kita lihat di rumah-rumah, itu sudutnya tajam sehingga akan terlihat sekali kotoran yang tersisa di sana. Oke. Lokasi mudah dicapai oleh konsumen, yaitu opsional ya. Luas unitnya 20 meter persegi per ton komoditas. Peralatan dan area sirkulasi 1:2. Jadi jangan sampai 1:1 antara alat dan sirkulasi. Jadi harus banyak sirkulasinya. Aliran bahan efisien. Maksudnya gini, aliran bahan efisien dari awal barang datang, proses basah, kering, langsung packing ya. Jadi jangan istilahnya zigzag gitu. Itu sangat tidak efisien. Fasilitas yang diperlukan antara lain sizer ataupun pengecilan ukuran, washer yaitu pembersihan dengan air, dryer itu pengeringan, fungicide applicator yaitu fumigasi ya, dan timbangan atau tearing. Setiap komoditas perlu langkah yang berbeda. Nah, itu jadikan penekanannya. Di dalam packing house ada sortasi. Ada trimming. Ya, ada grading. Apa bedanya?
Kalau grading yaitu menentukan kelas A, kelas B, dan kelas C. Itu biasanya ditentukan bentuk, ukuran, dan berat. Ya, itu grading. Kalau sortasi yaitu pemisahan bagian yang layak dijual dan tidak layak dijual. Biasanya satu kesatuan utuh, ini layak dijual, oke simpan. Ini tidak layak, oke dipisahkan. Itu bedanya sortasi. Kalau trimming yaitu pemisahan dari satu unit itu yang menempel, misalkan tangkai, dipotong dan dibuang. Jadi pemisahan bagian yang tidak diinginkan. Banyak sekali lah varian dari trimming itu ya. Nanti kita akan jelaskan pada slide ke-7. Nah, pembersihan. Ada tujuan pembersihan yaitu menghilangkan kotoran, menghilangkan lateks pada sawo atau apa sih bahasa ininya, getah ya, pisang, mangga, menghilangkan kutu sirsat, nangka, langsat, menghilangkan jamur pada jeruk yang sering ada putih-putihnya ya, memberikan penanganan lebih baik ya. Pencucian dengan spray washing ini, nah contohnya di sini. Jadi disemprotkanlah air bertekanan yang lumayan tinggi. Lalu perendaman dengan natrium metasilikol atau deterjen. Ya ini yang food grade ya. Brushing untuk menghilangkan wax. Ya. Disikat itu untuk menghilangkan wax. Wiping dengan lap basah pada tomat. Dry brushing yaitu disikat dengan sikat ya tanpa adanya air, yaitu pada jahe bisa, pada kentang bisa, atau pada umbi-umbian. Membersihkan tanah dengan tangan pada ubi itu juga bisa disebut pembersihan. Oke. Terus prompesan. Nah, trimming ada beberapa. Contohnya yang dimaksud dengan trimming adalah menghilangkan bagian yang tidak dikehendaki konsumen, memotong bagian yang tidak dihitung dalam penentuan harga, menghilangkan bagian yang memperpendek daya simpan. Ada trimming jenis dehanding, yaitu contohnya pada pisang, penjualan pisang itu tandanya dihilangkan. Buat apa? Karena tidak diperhitungkan dalam penentuan harga. Buat apa? Jadi itu di trimming atau dihilangkan. Namanya dehanding. Ada yang namanya deflowering atau memotong kumpulan bunga. Contohnya di Cesim, itu untuk produk mie ayam di end usernya, itu bunga yang kuning-kuningnya itu sering dicabut atau dipotong. Itu namanya deflowering, menghilangkan flower atau bunga. Ada juga dethorning, menghilangkan thorn atau duri, ya. Itu contohnya untuk bunga mawar, untuk memudahkan penanganan. Dan ada lagi detopping atau topping, memotong ujung batang atas, contohnya pada wortel, pada lobak, ya. Nah, aplikasi trimming contohnya ini. Kalian bisa baca. Yang tadi disebutkan juga sama. Terus pencucian. Pencucian bisa dilakukan dengan menambahkan natrium klorida, ya. Itu food grade juga. Untuk menghilangkan lateks ya, jadi delatexing. Oke, ada curing yaitu apa ya istilahnya tuh, atau penyembuhan ya. Jadi kalau misalkan ada yang luka, terus misalkan kol itu ujungnya terluka ya, biasanya ditutup oleh tisu atau kertas, itu akan menyerap dan akan mengering, itu namanya curing. Oke. Kita akan lanjutkan materinya di video yang kedua.